Oke semuanya, kembali bersama aku Dr. Emo di Jopi. Oke, jadi di video kita kali ini aku mau membahas tentang series Loki, tapi aku akan berfokus ke episode finalenya ini. Yang ternyata series Loki ini itu cuma sampai 6 episode. Aku kira sampai episode 8 atau 10 atau 12 gitu. Ternyata memang cuma sampai episode 6. Nah, yang pertama mau aku bahas itu adalah tentang si Kang the Conqueror ini. Jadi banyak yang udah memprediksi dia ini sebagai dalang di balik TVA ini. Jadi banyak yang udah memprediksi orang di balik TVA itu adalah King Loki, yang aku nggak tahu itu maksudnya siapa. Terus juga ada si Sylvie. Terus yang terakhir adalah si Kang the Conqueror. Ya, Kang the Conqueror ini. Dan ternyata yang menjadi dalangnya adalah si Kang the Conqueror ini. Nah, mengenai si Kang the Conqueror ini, aku bakalan coba untuk menjelaskan dia sedikit. Tapi kalau memang ada sedikit misinformasi atau kesalahan, mohon dimaklumi karena aku juga nggak begitu mengerti tentang Marvel secara keseluruhan ya. Jadi si Kang the Conqueror ini nama aslinya adalah si Nathaniel Richards. Dan di episode finale ini diceritakan bahwa dia itu berasal dari abad ke-31. Tapi waktu aku buka di Marvel Fandom Wiki, itu dia berasal dari abad ke-30. Nah, seperti yang udah diceritain sama si Kang ini di episode finale ini, bahwa dia itu banyak varian lain dari dirinya gitu. Dari sedikit info yang aku cari, varian dia itu antara lain adalah si Kang the Conqueror, terus ada juga si Iron Lad, yang mana bentukan dari Iron Lad ini kurang lebih sama kayak Iron Man. Nah, ini menjadi menarik dimana dengan adanya Kang the Conqueror ini bakalan membuka banyak kemungkinan lagi buat MCU. Dimana melansir dari duniaku.id and times.com, itu dengan munculnya Kang ini, dia itu bisa menjadi villain utama di saga MCU selanjutnya setelah saga Infinity Stones, yang villain utamanya adalah si Thanos. Nah, jadi si Kang the Conqueror ini atau si Nathaniel Richards ini banyak yang berasumsi bahwa entah itu udah fakta atau masih rumor, aku kurang tahu ya. Dia itu merupakan keturunan dari Reed Richards, yang mana si Reed Richards ini adalah Mr. Fantastic di Fantastic Four. Jadi Mr. Fantastic ini yang manusia karet itu, kalau kalian tahu. Nah, jadi banyak yang berspekulasi bahwa ini salah satu cara MCU untuk memperkenalkan Fantastic Four ini ke dalam MCU. Soalnya kan selama ini walaupun Fantastic Four itu dia produkan atau pabrikannya Marvel, tapi dia itu nggak pernah masuk ke MCU. Nah, dengan adanya Kang the Conqueror ini, bisa jadi ini merupakan jalan lah untuk Fantastic Four itu bisa ikut masuk ke dalam MCU. Nah, seperti yang udah aku bilang di awal, salah satu varian dari Kang the Conqueror ini adalah si Iron Lad. Nah, cerita dari Iron Lad ini kurang lebih seperti ini. Jadi Kang the Conqueror ini, dia itu balik ke masa lalu, terus dia itu ketemu sama dirinya sendiri yang waktu masih muda. Terus dia kayak mempengaruhi si Nathan Richards ini yang masih muda untuk semacam mempercepat gitulah, agar si Nathan Richards ini cepat menjadi Kang the Conqueror. Entah apalah niat dari Kang the Conqueror ini untuk mempercepat dirinya yang waktu muda untuk segera menjadi Kang the Conqueror. Nah, ternyata berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan sama Kang the Conqueror, si Nathaniel Richards muda ini malah nggak setuju dengan apa yang diomongkan dan dipikirkan sama si Kang the Conqueror ini. Yang akhirnya dia malah menjadi Iron Lad gitu. Dia itu berusaha untuk melawan ideologi si Kang the Conqueror ini, dan dia juga mengumpulkan teman-temannya yang bukan teman-teman juga sih, mengumpulkan orang-orang yang punya kekuatan super kayak dia juga. Orang-orang kekuatan super ini bakalan dinamakan Young Avengers. Nah, Young Avengers ini sendiri di MCU udah ada semacam fondasinya lah, dimana kita udah punya Cassie Lang, atau pokoknya siapa itu anaknya si Ant-Man, dia kan udah remaja. Nah, itu bisa jadi dia juga ikut masuk ke Young Avengers ini. Terus juga ada Kate Bishop yang merupakan anaknya Hawkeye, yang mana mungkin dia itu menggantikan posisi bapaknya di Young Avengers ini. Nah, yang jadi permasalahan adalah si Jonathan Mayer. Gimana sih bacanya? Jonathan Mayer ini dia itu udah dikonfirmasi, kalau nggak salah, dia udah dikonfirmasi ikut bermain di film Ant-Man ketiga, yang mana kayaknya udah dikonfirmasi
di film Ant-Man ketiga ini musuhnya adalah si Kang the Conqueror ini. Padahal kan di episode terakhir di series Loki ini kita udah tahu bahwa si Kang the Conqueror ini mati kan. Ada kemungkinan bahwa jalan cerita Ant-Man ketiga ini adalah sebelum kejadian kematian si Kang the Conqueror ini. Nah, dengan munculnya si Kang the Conqueror ini sebagai villain di film film Ant-Man ketiga itu berarti kemungkinan Kang the Conqueror ini menjadi villain utama di saga MCU selanjutnya itu berarti menipis dong. Nah, bayangin aja coba di film Captain America yang pertama itu musuh utamanya adalah Thanos. Terus di ending cerita saga itu juga musuhnya adalah Thanos, kan jadi kurang apa ya? Kurang menggigit lah. Nah, menurutku pribadi yang kemungkinan bakalan menjadi villain utama di saga MCU selanjutnya adalah si Dr. Doom. Apalagi dengan kemungkinan munculnya Fantastic Four ke jalan cerita MCU kan. Nah, sebagai informasi tambahan, si Nathaniel Richards ini dia itu mengidolakan Dr. Doom. Nah, berarti kan ada koneksi itu antara dua villain ini. Sama kayak koneksi antara si Loki sama si Thanos. Kan mereka ini koneksinya kayak semacam apa ya, bawahan dan bosnya gitu kan. Jadi mungkin si Kang the Conqueror ini bakalan jadi villain utama di phase MCU yang keempat ya. Ya, yang keempat. Terus nanti mungkin di keseluruhan saganya itu villain utamanya adalah si Dr. Doom. Banyak juga yang udah memprediksi bahwa musuh selanjutnya di saga MCU ini adalah si Norman Osborn, siapanya Spider-Man itu, kalau kalian nanti siapa sih namanya, Green Goblin apa siapa gitu namanya, si Norman Osborn ini. Terus ada si Galactus, terus ada juga si Scarlet Witch. Nah, mengenai mereka bertiga ini aku juga masih kurang info lah ya. Jadi kalau kalian tertarik dengan ketiga manusia ini, nggak manusia juga sih. Kalau kalian tertarik dengan ketiga orang ini, bukan orang juga, pokoknya kalau kalian tertarik dengan ketiga makhluk ini, kalian bisa Google sendiri. Nah, yang jelas dengan kedatangan Kang the Conqueror ini bakalan bakalan memberikan MCU itu kesempatan untuk mengexpand universe-nya, baik dari segi superhero-nya, villain-nya, tentang timeline, tentang varian-varian lainnya, itu kemungkinan bakalan lebih di-expand lagi. Nah, yang gak kalah mengejutkannya lagi adalah di akhir episode itu diketahui bahwa Loki itu dilupakan atau terlupakan. Pelakunya siapa? Kemungkinan besar dan hampir pasti pelakunya adalah si Sylvie, karena kan dia sekarang itu kan dia yang memegang kendali atas entitas seseorang gitu ya, atas timeline, atas waktu itu kan si Sylvie ini yang megang. Karena mungkin si Sylvie ini takut nantinya si Loki bakalan mempengaruhi keputusan dia untuk menghancurkan timeline-timelinean inilah, semacam memberikan free will kepada makhluk-makhluk. Nah, berhubung series Loki ini berlanjut ke season 2, menurutku ada kemungkinan bahwa di season 2 nanti yang menjadi villain utamanya adalah si Sylvie. Dimana plotnya adalah si Loki ini berusaha mencapai si Sylvie ini bukan cuma untuk menyelamatkan dunia, bukan cuma untuk menyelamatkan si Sylvie, tapi juga untuk mengembalikan entitas atau keberadaan dari si Loki ini. Karena masih belum banyak artikel tentang series Loki season 2 ini, karena memang kan episode finalenya aja baru rilis hari ini kan, waktu aku nge-record ini. Jadi gak banyak teori atau bahan-bahan yang bisa kita bicarakan tentang series Loki season kedua ini. Jadi ya aku cuma bisa nebak-nebak buah manggis doang. Nah, ini sedikit trivia buat kalian. Si Loki ini kan narsis, dia itu cinta sama dirinya sendiri. Nah, di series Loki ini diperlihatkan bahwa si Loki dan si Sylvie ini saling mencintai gitu kan. Dengan kata lain, Loki ini mencintai dirinya sendiri gitu kan, walaupun dengan varian yang berbeda, tapi kan tetap dia mencintai Loki gitu, dia mencintai dirinya sendiri. Dan itu menurutku narsistik dengan tingkatan yang berbeda gitu, mencintai diri kita sendiri tapi varian yang berbeda itu. Oke teman-teman, kayaknya sampai sini dulu videonya. Aku sebenarnya agak sebel sih kenapa Loki ini dilanjutkan ke season 2. Cuma kalau dipikir-pikir ya,
mungkin ini yang terbaik gitu untuk MCU. Karena dengan dilanjutkannya ke season 2 itu membuka peluang MCU untuk lebih memperluas lagi universe-nya. Gak cuma muter di situ-situ aja gitu. Jadi menurutku pribadi series Loki ini jauh lebih bagus daripada seriesnya Wanda and Vision. Kalau seriesnya The Falcon and Winter Soldier itu aku sampai sekarang belum nonton, nggak begitu tertarik juga. Jadi aku nggak bisa membandingkan antara series Loki ini dengan seriesnya itu. Tapi sejauh ini Loki memang lebih bagus, jauh lebih bagus daripada WandaVision. Dari segi story-nya, dari segi plotnya, dari segi perkembangan karakternya, terus juga dampak yang ditimbulkan dari series Loki ini bisa memperluas MCU lagi gitu. Jadi aku pribadi memberikan nilai 8 lah untuk series Loki. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye-bye.